Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, ketemu lagi. Selalu menarik ya kalau ada isu Pak Jokowi mau maju lagi di Pilpres. Itu jumlah yang suka dan yang kesel sama-sama banyak. Yang mendukung beralasan karena periode kedua ini Pak Jokowi kurang waktu sebab dihantam oleh badai pandemi hampir 3 tahun. Jadi program yang di awal sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi jadi nggak maksimal bisa digarap. Karena semua sumber daya dibelokin ke program-program percepatan penanganan COVID-19. Itu alasannya. Yang tadinya mau bikin jalan mulus, malah buat beli masker berkardus-kardus. Yang tadinya mau buat jembatan layang, buat beli vaksin biar kita tenang. Yang tadinya mau bikin sekolah, buat beli APD biar pandemi nggak makin parah. Nah, yang tadinya mau buat pertanian kita, jadi buat bansos malah dimakan sama menteri yang lama. Menteri sosial ya. Nah, mendadak ada berita Mahkamah Konstitusi atau MK ya kan, menyebut presiden yang telah terpilih 2 periode pada masa jabatannya boleh mencalonkan kembali. Presiden yang sudah 2 periode pada jabatannya berurutan seperti Pak Jokowi ini boleh mencalonkan kembali sebagai calon wakil presiden dalam pemilu. Karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara terang-terangan atau eksplisit mengatur larangan presiden 2 periode tidak boleh maju sebagai calon wakil presiden, gitu. Ya jadi di undang-undang itu nggak ada tulisan misalnya sudah 2 periode nggak boleh lagi jadi presiden ataupun wakil presiden. Di situ malah jelas pada posisi yang sama, artinya presiden gitu. Artinya masih boleh jadi wakil presiden. Itu tafsir sementara. Karena isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 itu menjelaskan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan. Gitu. Jadi artinya di dalam aturan itu dapat dimaknai bahwa presiden 2 periode masih bisa menjabat lagi sebagai wakil presiden. Secara normatif dibolehkan. Oke saja. Tetapi, nah ini, masalahnya secara etika politik, bos. Boleh nggak, bos? Secara etika politik. Nah, info kayak gini nih, itu langsung aja disamber sama politikus. Cepet ya kalau nyamber info-info ginian tuh politikus tuh. Misalnya nih, ada wakil ketua umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Tahu? Nah, dia bilang kemungkinan memasangkan ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, itu dengan Presiden Jokowi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ini baru berita nih. Habibur Rahman ini bilang, tak ada aturan yang melarang Jokowi maju kembali di ajang Pilpres 2024 asal menjadi calon wapres katanya. Nah, meski begitu, Habibur Rahman ini bilang nggak bisa ngomong lebih banyak lah karena terkait kemungkinan calon wapres yang akan diusung Gerindra. Gitu loh. Takut ya. Ya, karena memang soal kewenangan penentuan cawapres itu ada di tangan Prabowo. Ya, saya sih yakin ya kalau memungkinkan bisa saja siapa yang nggak mau berpasangan dengan Pak Jokowi. Bu Irian aja betah. Ya, beda ya. Maksudnya ini pasangan dalam politik sebagai kandidat presiden dan wakil presiden. Maksudnya itu. Nah, kebayang nggak kalau misalnya Pak Jokowi jadi wakilnya Prabowo, lalu maju Pilpres 2024, pasti nama pasangan ini disingkat jadi Projo. Sekalian ya. Itu karena Ketua Umum Relawan Projo, Budi Aris Setiadi, itu bilang kemarin soal wacana Pak Jokowi jadi cawapresnya Prabowo untuk Pilpres 2024. Nah, menurut dia wacana itu bisa dimaknai sebagai Prabowo sebagai sosok yang direkomendasikan oleh Jokowi. Itu kata Budi Ari.
Iya, dia bilang wacana Jokowi sebagai wapresnya Prabowo itu maknanya Prabowo itu adalah sosok yang di-endorse atau direkomendasikan oleh Pak Jokowi. Wah iya, ketara pendukung Prabowo nih. Ya, karena hubungan Prabowo dan Pak Jokowi memang sangat baik. Beliau-beliau adalah pemimpin bangsa yang punya komitmen sangat tinggi untuk memajukan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu kata Budi Ari, bukan kata saya. Nah, apa saya bilang? Projo ini pasti dukung banget. Nah, yang saya dengar, kenapa kalau Pak Jokowi maju lagi, jadi wapres misalnya relawan Projo ini sangat mendukung, ya karena alasan di depan tadi. Biar bisa menuntaskan pekerjaan yang di awal kampanye 2019 lalu dijanjikan atau jadi programnya Pak Jokowi, yang kemudian kepotong waktunya karena pandemi. Nah, pastinya banyak juga yang nggak dukung kan, ya kan? Banyak juga yang nggak suka lah gitu, pasti banyak. Meskipun mungkin jauh lebih banyak yang mendukung, mungkin ya. Tapi apa benar boleh? Apa benar boleh Pak Jokowi ini nyalon lagi? Sudah 2 periode kok nyalon wapres? Kita kupas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM. Bersama saya Mas Jopre dalam episode Jokowi Wapres 2024. Tarik bambang sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, jadi begini ceritanya bos. Awalnya isu ini dilontarkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto. Dia ini nyebut Jokowi bisa saja menjadi wakil presiden pada 2024 mendatang. Nggak cetak itu ya. Jadi kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa. Tapi syaratnya Bung, diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Itu kata Pacul. Ya menurut dia, tidak ada aturan yang melarang Jokowi maju sebagai cawapres. Apalagi masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada 2024. Jadi boleh katanya. Wah, kalau Pak Jokowi jadi wapres, Puan gimana dong? Aduh, menurut saya sih ya, selama tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45, berarti boleh. Tapi saya sedikit mengenal Pak Jokowi lah. Apakah beliau mau? Ini seperti orang tua yang mau menjodohkan anak kesayangannya. Boleh saja, tapi masalahnya apa anak kesayangannya itu mau? Ya kalau ganteng, ya kalau cantik misalnya. Kalau ternyata ACDC, ya Pak Jokowi secara pribadi belum tentu mau menurut saya ya. Ini penting, karena saya yakin 10 tahun menjadi presiden itu sudah cukup lama dalam rangka membaktikan diri untuk Indonesia. Pak Jokowi adalah bapak bangsa yang sangat mencintai Indonesia, bahkan melebihi rasa cinta pada diri sendiri. Ini Pak Jokowi sudah meletakkan standar sebagai seorang presiden Indonesia, udah menurut saya udah terlalu tinggi. 10 tahun tetap tegak meski dihujat oleh rakyatnya sendiri yang sedang dikelola agar lebih sejahtera. Kalau kita pasti sudah stres itu. Ya, saya termasuk yang pesimis presiden yang sudah 2 periode akan maju sebagai wapres di Indonesia. Itu karena pikiran saya senada dengan apa yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Jimli Asidik. Beliau menegaskan bahwa periode presiden yang sudah kedua itu tidak memungkinkan untuk nyawa pres. Itu beliau bilang gitu. Atau presiden yang sudah 2 periode itu tidak bisa nyawa pres. Hari itu menanggapi tafsir yang beragam di berbagai media soal itu ya. Kemarin begitu keluar isu itu kan, wah semua orang jadi pengamat politik ya. Karena gini, di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya yang tadi saya sampaikan. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, itu yang pertama. Tapi lihat pasal 8-nya. Bunyinya gini, jika presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wapres sampai habis masa jabatannya. Nah, ini kan jadi pertentangan. Iya kan? Maksudnya gini, misalnya Pak Jokowi maju jadi cawapresnya si Anu. Ya. Pak Jokowi maju jadi cawapresnya si Anu.
Kemudian mereka menang. Di tengah jalan nih, misalnya presiden si Anu tadi, ini kan Pak Jokowi wakilnya. Presiden si, sebut saja namanya Anu tadi, itu sebut saja berhalangan tetap. Lalu siapa yang melanjutkan jadi presiden? Padahal sesuai dengan pasal 8, wapresnya yang harus melanjutkan. Sementara kuota Pak Jokowi sudah habis sebagai presiden, karena sudah 2 periode. Nah, bingung kan? Ya, jika Pak Jokowi jadi Wapres 2024, maka pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan pasal 7. Makanya tidak ada tafsir lain yang mungkin kecuali bahwa Pak Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 karena sudah 2 periode. Gitu loh dibalik. Karena sudah 2 periode, udah nggak bisa lagi jadi wapres. Karena apa? Kalau ada halangan dengan presidennya, wapres kan naik jadi presiden. Nggak bisa, gitu. Nah, gara-gara sanggahan. Ya, ya sanggahan lah ya. Gara-gara sanggahan dari Pak Jimli inilah kemudian MK memberikan klarifikasi soal pernyataan presiden 2 periode bisa menjadi cawapres tadi. Menurut MK, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi juru bicara MK, Pak Fajar Laksono kalau nggak salah. Bukan sikap resmi dari lembaga MK. Aduh, gimana ini? Kadun udah sangat semangat mau goreng, nggak jadi. Ya bisa saja Pak Jokowi maju lagi, entah sebagai capres atau cawapres ya. Asal ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk menuju amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tentu sudah bakal makan banyak sumber daya dan juga emosi bangsa yang nggak sedikit. Itulah. Tapi saya masih meyakini bahwa pada 2024 nanti yang akan mencuat adalah tetap figur bangsa yang memang sudah teruji, kuat di masa sulit, dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Apakah itu Pak Jokowi lagi? Saya nggak tahu. Mungkin cuma Anda yang bisa menentukan 2 tahun lagi. Demikian Oposisi 69 FM. Tetaplah bangga sebagai Indonesia. Salam Bletak! Tarik Bambang! Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat!